Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat melakukan perkuliahan kita. Ya, kita dapat melaksanakan kegiatan kita, yakni dalam memprestasikan makalah filsafat pendidikan Islam. Selawat menekankan salam yang mana kita panjatkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung saja, tidak memperpanjang kata-kata mukaddimah, saya perkenalkan, nama saya Nur Hadiansyah. Saya dari Prodi by 4A dalam matkum Filsafat Pendidikan Islam, dosen pengampu Amiruddin SPDI MPDI. Saya akan menjelaskan tentang hakikat peserta didik dalam perspektif Islam. Adapun pembahasannya, rumus masalahnya, yang pertama pengertian peserta didik Islam, yang kedua karakteristik peserta didik Islam, yang ketiga akhlak peserta didik. Yang pertama, kita langsung saja pengertian peserta didik dalam Islam. Komponen terpenting dalam pendidik Islam adalah peserta didikan dalam perspektif pendidik Islam. Peserta didik merupakan subjek atau objek dan oleh karena itu pendidikan tidak akan bisa terlaksanakan tanpa adanya peserta didik. Berikut beberapa pengertian peserta didik dalam para ahli. Pertama, pengertian menurut filsafat pendidikan Islam. Ahmad Syar'i dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam mengatakan bahwa peserta didik ialah sumber daya manusia yang memerlukan pendidikan. Selanjutnya, pernyataan objektif juga dilontarkan oleh Abudin Nata yang menyebutkan bahwa peserta didik adalah setiap orang yang tengah memerlukan pendidikan, pengetahuan atau ilmu bimbingan dan pengarahan. Dari uraian ditarik suatu kesimpulan bahwa peserta didik adalah seorang yang masih memerlukan bimbingan dan pengarahan demi tercapainya suatu tujuan. Yang kedua, pengertian menurut ilmu pendidikan Islam. Ahmad Syar'i berpendapat bahwa mencetuskan sebuah pengertian peserta didik, maka ia lalu menganalisa dengan metode ilmiah dan mengatakan bahwa setiap orang, setiap anak, sosial dan individual seharusnya memperoleh pendidikan. Dari pengertian di atas, maka dapat dianalisikan bahwa seharusnya peserta didik harus mendapatkan atau memperoleh pendidik. Yang B, kita langsung saja. Karakteristik peserta didik. Peserta didik adalah salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi serta dalam proses belajar mengajar. Adapun karakteristik peserta didik sendiri adalah sifat-sifat yang dimiliki individu sebagai siswa yang dapat diidentifikasi sebagai orang yang mencari ilmu pengetahuan dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, peserta didik menjadikan Allah sebagai motivator utama dalam menuntut ilmu, baik dalam ilmu agama maupun dalam ilmu umum. Yang kedua, senantiasa mendalami pelajaran secara maksimal yang ditunjang dengan persiapan dan kekuatan mental, ekonomi, dan fisik. Yang ketiga, senantiasa melakukan perjalanan rihlah dan melakukan riset dalam rangka menuntut ilmu. Yang keempat, memiliki tanggung jawab. Yang kelima, ilmu yang dimiliki dapat bermanfaat. Yang C, yang terakhir ialah akhlak peserta didik. Karena seorang pelajar ingin mendapatkan ilmu, itu memerlukan bimbingan, pengarahan dan penunjuk dari guru. Yakni dalam ilmu agamanya, al-adabu fauqul ilmi. Adab itu lebih di atas ilmu. Berarti
percuma kalau kita memiliki ilmu tapi tidak memiliki adab, itu sama saja orang yang tidak mempunyai ilmu. Jadi mengapa adab lebih penting? Karena sangat sulit mendapatkan orang yang seperti itu. Adabnya sangat rendah hati, ilmunya walaupun ilmunya tinggi, dia mempunyai akhlak, mempunyai adab yang amat sangat berarti bagi masyarakat. Yang pertama, akhlak yang harus dipenuhi oleh peserta didik yaitu yang pertama, peserta didik harus membersihkan hatinya dari kotoran dan penyakit jiwa sebelum ia menuntut ilmu. Sebab kenapa? Sebab merupakan ibadah yang harus dikerjakan dengan hati yang jernih, hati yang bersih. Yang kedua, peserta didik harus mempunyai tujuan menuntut ilmu dalam rangka menghiasi jiwa dengan sifat keimanan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seorang peserta didik harus tabah dalam memperoleh ilmu, pengetahuan dan sabar dalam menghadapi tantangan dan cobaan yang datang. Yang keempat, seharusnya harus ikhlas dalam menuntut ilmu dengan menghormati guru atau pendidik, berusaha memperoleh kerelaan dari guru dengan mempergunakan beberapa cara yang baik. Baiklah, hanya ini dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada dosen pengampung, kepada teman-teman sekalian. Semoga tugas video saya bisa bermanfaat untuk kalian semua, bisa lebih dipahami, dimengerti. Saya selaku mahasiswa ingin mengucapkan beribu-ribu maaf kalau saya ada salah pengucapan. Itu datangnya dari diri saya sendiri. Apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.